Kalian pasti setuju jika Kelvin Verdong adalah salah satu pemain terbaik di timnas Indonesia saat ini. Itu terbukti berkat performa konsisten yang terus ditunjukkan oleh pemain berusia 28 tahun tersebut. Sebuah performa yang membuat posisi Verdong di tim Garuda sangat sulit untuk digeser. Momen yang membuat pemain seperti Shane Patinama dan Pratama Arhan harus sabar menunggu di bangku cadangan. Tak hanya bersama timnas, performa apik yang ditunjukkan oleh Verdong bersama klubnya yakni NEC-S1 MC High Pronunciation Meigen. Sebuah performa yang membuatnya masuk ke dalam nominasi bek kiri terbaik di era divisi. Kini apa yang ditunjukkan oleh Verdong pasti membuat orang tuanya bangga termasuk ayahnya yang saat ini memilih berpisah dengan pemain timnas tersebut. Kami berasal dari Sumatera, jadi kami mendapatkan darah Indonesia darinya. Tapi dia sudah tidak ada dalam hidup kami selama 27 tahun. Dia masih tinggal di Belanda, tetapi kami tidak punya kontak dengannya. Kami punya 4 saudara tiri dan hubungan kami dengan mereka baik. Mereka sangat bangga saya bermain untuk Indonesia sekarang, kata Verdong pada media. Itu adalah komentar Kelvin Verdong soal hubungan dirinya dengan ayahnya. Menurutnya, dirinya dan ayahnya sudah lama berpisah kurang lebih 27 tahun. Dan selama berpisah itu, Verdong sudah tidak pernah kontak-kontakan dengan ayahnya. Namun meski begitu, Kapten NEC Meigen tersebut masih berhubungan baik dengan saudara-saudara tirinya. Bahkan mereka bangga melihat Verdong bermain untuk timnas Indonesia. Jadi, pada intinya ayah Kelvin Verdong masih hidup dan saat ini tinggal di Belanda. Soal kabar menjadi korban tsunami itu adalah hoaks semata. Harusnya jika melihat situasi yang dialami oleh Verdong, dirinya bisa saja membenci ayahnya. Karena sejak kecil ayahnya tak pernah membantu kehidupan Verdong, hingga seperti sekarang ini. Bahkan Verdong mengaku yang membesarkan dirinya adalah sang ibu dan neneknya. Tak hanya membenci ayahnya, Verdong bisa saja juga membenci Indonesia. Karena bagaimanapun ayahnya berasal dari sana, tepatnya di Melaboh, Aceh. Tapi apa yang ditunjukkan oleh Verdong justru sebaliknya malah dirinya dengan terbuka menerima tawaran Indonesia untuk bergabung ke timnas. Intinya Verdong ingin membantu Indonesia lolos ke Piala Dunia. Dengan begini maka Verdong secara otomatis rela meninggalkan apapun yang sebelumnya dia dapatkan di Belanda demi bisa membela Indonesia yang notabene adalah negara kelahiran ayahnya. Saat bermain bersama timnas Indonesia, Kelvin Verdong dapat dikatakan bermain sangat baik. Bahkan dirinya selalu menjadi pilihan utama entah di era Shin Tae-yong maupun Patrick Kluivert. Kemenangan demi kemenangan yang didapatkan oleh timnas Indonesia juga tak luput dari bantuan dari Kelvin Verdong. Misalnya yang terjadi dalam pertandingan melawan Arab Saudi pada bulan November yang lalu. Waktu itu kerja kerasnya di lapangan berhasil membuahkan gol kedua yang dicetak oleh Marcelino Ferdinand. Gol yang saat itu membuat semua fans Garuda sangat bangga kepada Verdong. Tak hanya bersama timnas Indonesia, permainan apik juga ditunjukkan oleh Verdong saat bermain bersama NEC Negan. Bahkan di musim ini dirinya resmi ditunjuk sebagai kapten tim dengan bantuan Verdong NEC Meigen finish di papan tengah klasemen Liga Belanda. Puncaknya, pemain berusia 28 tahun itu resmi masuk sebagai salah satu bekri terbaik di era divisi. Ia tak sendiri karena harus bersaing dengan pemain-pemain lain yang pastinya tidak kalah hebat. Untuk hasil voting, sementara Verdong unggul telak atas lawan-lawannya. Keunggulan ini tentunya tak terlepas dari bantuan fans Indonesia yang rela menyempatkan waktunya untuk memilih Verdong. Dan tampaknya tak akan lama lagi Verdong resmi dinobatkan sebagai bekri terbaik di Liga Belanda musim ini. Karena perolehan suaranya mustahil untuk dikejar oleh pemain yang lain. Soal karir sepak bola Verdong, ayahnya pasti mengetahuinya. Bahkan dirinya tahu jika anaknya lebih memilih Indonesia ketimbang Belanda. Wajar jika dirinya tahu karena saat pertama kali Verdong menjalani proses naturalisasi, nama ayahnya selalu dibawa-bawa. Dan beberapa waktu yang lalu, ayah dari Kelvin Verdong akhirnya memberikan komentarnya lewat sebuah postingan Instagram. Intinya dirinya mendukung karir Kelvin Verdong, entah bersama klub maupun timnas. Dia juga menyebut darah Indonesia Verdong berasal dari dirinya, dan ia bangga akan hal itu. Sayangnya saat ini ayah dari Kelvin Verdong tak bisa menemui anaknya. Untuk alasannya masih belum jelas dan biarkan itu menjadi urusan pribadi mereka masing-masing. Karena yang terpenting hubungan antara Verdong dengan ayahnya masih baik-baik saja. Kini Verdong akan melanjutkan mimpinya untuk membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia. Sebuah mimpi yang harus mendapatkan dukungan dari fans Garuda.
tengah persiapan berbagai tim nasional untuk menjalani FIFA Matchday Juni, sebuah rombongan muncul dari Eropa. Manchester United akhirnya berada di Asia Tenggara, tepatnya di Malaysia. Tapi bukannya mendapatkan berbagai sorotan positif, makin kesini malahan hal kontroversi hingga yang berbau negatif membumbui. Ya, gimana lagi coba? Laga berlangsung di saat sebagian tim nasional kebanyakan sedang menggelar pemusatan latihan, dan hasilnya banyak pemain yang dicabut hingga diganti dengan pemain dari kelompok umur. Para fans yang sudah membeli tiket pun mengaku kecewa berat, termasuk Indonesia mengirim 2 perwakilan baru menggantikan Asnawi yang enggak jadi bergabung ke skuad ASEAN All Stars. Tak ada gelar, tak ada kejayaan. Itulah tim yang katanya raksasa Premier League Manchester United. Mereka tercecer di papan bawah klasmen akhir. Bayangkan setan merah harus puas duduk di peringkat ke-15. Sebuah posisi yang jauh dari kata terhormat untuk tim sekelas mereka. Ironis, pahit, dan tentu saja memalukan. Dan seakan belum cukup di pentas Eropa pun nasib serupa menimpa. Di final Europa League, harapan terakhir itu sirna sudah. Bukan oleh tim raksasa seperti Barcelona atau Juventus, tapi oleh Tottenham Hotspur. Skor tipis 1-0 sudah cukup untuk menghentikan langkah United dan mengunci musim penuh luka mereka dengan catatan mengecewakan. Para fans yang biasanya bersorak kini hanya bisa tertunduk. Di media sosial hujan-hujatan datang bertubi-tubi. Bahkan tak sedikit yang menuduh bahwa United tak benar-benar serius di laga final. Seolah energi mereka justru dipusatkan untuk laga tak bergengsi melawan tim gabungan ASEAN All-Star. Inilah musim terburuk Manchester United, dan untuk mencoba membenahi segala keterpurukan fans hingga finansial klub, laga kontra ASEAN All-Star akhirnya akan digelar. Seperti biasa, MU mencoba memulihkan citra. Mereka terbang ke Asia Tenggara membawa serta nama besar dan skuad utama mereka. Dari Bruno Fernandes yang masih memegang ban kapten, hingga kiper kesayangan kalian semua, Andre Onana. Tanggal 26 Mei 2025 malam hari waktu Malaysia, rombongan setan merah tiba di Kuala Lumpur. Langsung dari laga terakhir Premier League, mereka mendarat dan bergerak menuju hotel yang tak jauh dari ikon negeri jiran, Menara Kembar Petronas. Namun apa yang mereka temukan di sana jauh dari yang diharapkan. Sekitar 200 supporter memang datang menyambut. Sambutan itu memang tetap ada. Cukup meriah mengiringi perjalanan skuad asuhan Amorim. Tapi jika menilik sejarah dan nama besar Manchester United, jumlah itu terasa menyedihkan. Dulu kehadiran mereka mampu menggetarkan bandara, membanjiri jalan-jalan, membuat polisi sibuk menjaga kerumunan. Kini hanya riak kecil yang muncul. Apa yang salah? Mungkin ini adalah cermin dari apa yang terjadi di atas lapangan. Klub yang kehilangan taring, kehilangan arah, dan perlahan kehilangan daya tarik. Apalagi laga berlangsung di Malaysia dianggap salah pasaran dan sepi peminat. Karena kalau mencontoh dari pasar Indonesia, Garnacho sudah merasakan bagaimana atmosfer pertandingan besar di GBK. Saat Argentina menghadapi timnas, banyak warga net hingga pengamat sepak bola menganggap demikian. Di balik sambutan yang tidak gegap gempita, ada satu alasan lain yang enggak bisa dikesampingkan. Apalagi di Asia Tenggara, euforia sepak bola lokal tengah menggeliat. Di Indonesia, timnas sedang melakukan pemusatan latihan di Bali. Visi ini bukan hanya bagian dari persiapan, tapi juga menyumbang lonjakan wisatawan ke Pulau Dewata. Bali kini menjadi magnet bukan hanya untuk turis, tapi juga pecinta sepak bola nasional, dan para pemain juga tak pelit-pelit. Terkadang seringkali memberikan waktu untuk berfoto-foto, makanya gimana penggemar enggak tergoda coba? Nah, hal serupa terjadi di Malaysia. Harimau Malaya sudah memulai pemusatan latihan sejak 19 Mei di Padang Seri Glam JDT. Fokus mereka tertuju pada laga kualifikasi Piala Asia 2027 melawan Vietnam. Sebuah misi penting demi membawa nama negara ke pentas lebih tinggi. Dan di tengah semangat nasionalisme itu ada laga eksibisi United versus ASEAN All Stars, yang jelas cuma terasa seperti hiburan singkat yang kalah pamor dibanding perjuangan panjang tim nasional mereka sendiri. Dan ternyata efek berlangsung di tengah gelaran TC bukan hanya sambutan fans yang terasa dingin. Di balik layar kekacauan juga tengah melanda tim ASEAN All Star, skuad yang diproyeksikan menjadi lawan Manchester United dalam laga eksibisi tersebut. Harapan untuk menyuguhkan pertandingan kompetitif malah berujung pada serangkaian pembatalan yang bikin puyang panitia. Satu persatu pemain yang seharusnya tampil justru mengundurkan diri dan alasan yang mereka bawa meski bisa dimaklumi tetap meninggalkan rasa kecewa. Terbaru 2 pemain dari klub Liga Thailand Port FC dipastikan batal tampil dan salah satunya bukan nama sembarangan. Dia adalah Asnawi Mangku Alam
Dalam penantian pemusatan latihan di Bali, ada momen yang cukup menyedot banyak perhatian. Bukan cuma karena training center milik Bali United yang unik, tapi kenyamanan para punggawa Garuda yang telah tiba. Dan liburan terlebih dahulu juga menuai banyak sorotan. Marcelino menjadi contoh dan inspirasi para pemain lain untuk menjajal berbagai kegiatan baru. Salah satunya soal keliling sekitar kawasan di Bali menggunakan sepeda motor dan mengajak rekannya. Dan Ole Romeni juga akhirnya keluar dari sarangnya alias hotel untuk menikmati suasana. Ia memberikan pengakuan langsung ke publik terkait kesan pertamanya saat tiba di Pulau Dewata. Dan kabarnya sang pacar juga notis. Di samping itu, tim kepelatihan ternyata udah siap banget nih. Patrick Kluivert telah mengumpulkan semua asistennya di Bali. Musim 2024-2025 telah berakhir khususnya untuk sebagian liga di Eropa. Para pemain mulai bersantai mengalihkan fokus di luar lapangan seperti kumpul keluarga, liburan, hingga menikmati waktu luang dengan hobi lainnya. Tapi bagi pemain yang terpanggil untuk matchday Juni, maka nggak punya waktu untuk menikmati momen tersebut. Untungnya walaupun begitu, TC di Bali bisa merefresh pikiran yang melelahkan. Makanya jangan heran melihat kelakuan para pemain yang agak-agak random. Seperti yang dilakukan Marcelino sepanjang hari selama di Bali, pasti ada aja yang viral sedang mengendarai motor. Muter-muter menikmati suasana di Pulau Dewata menjadi salah satu yang terus dilakukan gelandang milik Oxford tersebut. Dan bercandaan Lino terlihat sangat nyaman dan betah di sana. Aksi Lino ini pada akhirnya jadi sebuah inspirasi bagi pemain lain yang juga telah tiba di Bali. Ivar Jenner jadi pemain selanjutnya yang mencoba keliling kawasan. Ia diketahui telah sampai di Bali dengan rekan personal yang diajak langsung dari Eropa. Setelah beberapa hari di sini, Jenner akhirnya tertangkap kamera warganet sedang keluyuran bersama teman pribadinya. Ia terpantau berhenti di pinggir jalan sedang menelepon dan berada di samping motor. Yang mana artinya mereka berdua keluyuran pakai motor. Tapi yang bikin salfok netizen malah pakaiannya. Pemain kelahiran Utrecht tersebut kepergok menggunakan jersey timnas kemanapun dia pergi. Kalau kata netizen, dia pengen ngenalin kalau dirinya pemain timnas. Sebelumnya, Ivar sendiri juga sudah tersorot kamera saat pemanasan latihan kebugaran mandiri di Gym Hotel dan lagi-lagi mengenakan jersey timnas versi lama. Ivar Jenner sendiri memilih menginap di salah satu hotel mewah yang ada di kawasan Nusa Dua. Dan memang suasana di Bali agak berbeda. Para pemain enggak takut dikerubungi para penggemar ketika ketahuan beraktivitas di luar hotel. Oleh karena itu, mereka mengekspresikan kesibukannya masing-masing. Sementara itu, Ole Romeni akhirnya juga ikutan keluar dari sarang hotel. Ia sampai kemarin dan sempat recovery terlebih dahulu seharian penuh tanpa sorotan kamera. Hingga akhirnya kembali muncul ke permukaan saat ditemukan oleh seorang penggemar. Diperkirakan saat hendak naik mobil, saat tersorot kamera, Ole berada di kawasan Denpasar. Saat cuaca cukup terik, penyerang yang sudah mencetak 2 gol untuk timnas Indonesia ini tetap ramah dalam menerima permintaan foto hingga tanda tangan dari para penggemar. Setelah itu, Elskena juga sempat ditanya oleh penggemar soal kesan pertama saat menginjakan kaki di Pulau Dewata, Bali. Mengingat ini adalah kali pertama Ole berkunjung ke sana dan liburan pula walaupun hanya sebentar. Ole pun mengaku terkesan dengan suasana sekitar, ya walaupun kepanasan dan kemana-mana membawa kipas angin mini. Maklum orang Eropa ya gini pas pertama kali. Sesuatu yang jarang dirasakan Ole dimanapun itu. Sementara soal tempat TC, Ole sendiri mengaku belum menjenguk tempatnya secara langsung. Namun Ole sudah tahu kalau Bali United Training Center mengagumkan seperti yang diakui oleh para tim kepelatihan. Bali menjadi destinasi wisata pertama di Indonesia yang dikunjungi oleh Romeni. Sebelumnya Mang Ole belum pernah liburan di Indonesia. Ia datang ke tanah air lebih sering fokus ke timnas. Tapi striker 24 tahun ini sendiri sejatinya memang punya rencana liburan ke Bali hingga Lombok. Saat matchday Maret lalu, dalam pengakuan saat interview, ia mengaku ingin mengajak sang pacar bernama Katie Asistia untuk liburan ke beberapa tempat di Nusantara. Salah satunya Bali, tapi yang paling jadi primadona pasangan tersebut adalah Lombok. Dan kebetulan kali ini liburan di Bali dulu. So, ada kemungkinan sang pacar menyusul. Aku akan pergi dengan pacarku ke Bali. Saya pikir Lombok juga cocok untuk saya. Menurut saya, Lombok yang saya dengar dan lihat itulah tempat yang sangat ingin saya kunjungi, kata Ole Romeni dilansir dari Bola Sport.